Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nadia Mohayumi, NIM 23320111, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023, program studi pendidikan biologi di LPTK Universitas Negeri Padang. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, akan melaksanakan video pembelajaran UKIR dengan materi pencemaran lingkungan. Untuk lebih jelasnya, simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Siap untuk belajar pada hari ini? Siap, Bu. Nah, Ibu harapkan kalian mempersiapkan diri terlebih dahulu. Lihat sekelilingnya apakah ada sampah atau tidak. Silakan dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian buku yang tidak berkenaan dengan pembelajaran kita hari ini tolong disimpan. Kepada ketua kelas mohon untuk menghapus papan tulis itu ke depan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita akan pelajari nanti bisa kita bawa pulang ilmunya nanti ya. Pada ketua kelas harap untuk memimpin doa. Istairu kudu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjut, Ibu ambil absen terlebih dahulu. Apa ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Iya, Bu. Bagaimana kabarnya Cynthia? Sakit, Bu. Kemudian siapa lagi? Ade, Bu. Ade? Sakit, Bu. Ada lagi? Tidak, Bu. Ya, kita harapkan kepada teman-teman kita doakan agar dia bisa sembuh dan bisa belajar seperti biasanya dan berkumpul dengan kita di sini. Kita mulai. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Silakan. Pembelajaran sebelumnya yaitu tentang makhluk hidup dan lingkungannya, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa atau disebut dengan komponen hidup. Contoh tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Komponen abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa atau disebut dengan komponen tak hidup. Contoh tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Ya, jadi itu pembelajaran kita minggu kemarin tentang komponen biotik dan komponen Abiotik. Kalau komponen biotik itu komponen yang hidup, sedangkan contohnya apa? Tumbuhan, manusia, mikroorganisme. Mikroorganisme. Nah, yang abiotik Batu
akan masuk mengenai pencemaran lingkungan. Nah, coba perhatikan ke depan slide yang Ibu tampilkan. Perhatikan dua gambar yang Ibu tampilkan di depan. Gambar yang pertama itu apa? Siapa yang mau menjelaskan mengenai gambar yang pertama? Gambar apa di sana yang terlihat? Tumpukan sampah. Bukan? Sampah. Banyak sampah-sampah yang dibuang di sana, yang sembarangan di sana. Kemudian yang gambar kedua, gambar apa itu? Sumber api meletus. Nah, dari kedua gambar ini, gambar yang pertama itu sampah. Siapa yang menyebabkan sampah itu? Manusia. Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua? Apakah gunung meletus itu juga kegiatan manusia? Nah, tapi gunung meletus itu terjadi karena adanya tidak oleh perbuatan. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, nah siapa yang mau menyebutkan tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang bisa dilihat di slide Ibu di depan? Silakan. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis penyebab dan dampak pencemaran lingkungan melalui diskusi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu merumuskan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungan melalui diskusi dengan benar. Ya, jadi ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu kita dapat nanti menganalisis penyebab dan dampak dari pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua nanti kita bisa menyelesaikan masalah pencemaran tersebut atau apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah dari pencemaran lingkungan ini. Nah, khususnya di lingkungan kita yang terdekat terlebih dahulu ya. Untuk hari ini kita akan melakukan model pembelajarannya yaitu model BBL. Model BBL ini terdapat sistemnya yang pertama pengamatan ini nanti Ibu sajikan video. Dari video Anda nanti bisa mengambil atau menentukan permasalahan yang ada dalam video tersebut. Setelah itu kalian identifikasi masalah yang ada di dalam video. Selanjutnya kita adakan diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok, Ananda nanti mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kemudian yang terakhir baru ada evaluasi. Nanti bisa kita melihat bagaimana hasil dari pembelajaran kita hari ini, apakah berhasil atau tidak. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kita, silakan Ananda mengeluarkan HP terlebih dahulu. Ibu sudah membagikan link untuk Ananda mengerjakan pretest. Nah, link Google Form. Silakan Ananda keluarkan HP, kerjakan di link yang sudah Ibu bagikan di grup WA. Sudah? Sudah, Bu. Nah, bagaimana hasilnya? Bagaimana nilainya ke kelas? 50. 50. Ada lagi? 60, Bu. 10. Nah, ya Ibu harapkan setelah kita belajar pembelajaran kita hari ini, nilai nantinya bisa meningkat ya. Nah, kita akan masuk yang pertama itu mengenai kegiatan didik kita. Ibu akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu pencemaran lingkungan. Coba perhatikan gambar di depan. Dari gambar di depan ini, siapa yang mau menjelaskan mengenai apa itu pencemaran lingkungan? Siapa yang bisa menjelaskan dari gambar di depan apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik
dan biologis dari sistem bumi ini dan atmosfernya. Nah, ini yang mengganggu ekosistem. Nah, ini yang masih belum terkontaminasi oleh pencemaran lingkungan. Nah, sedangkan yang ini yang sudah terkontaminasi oleh pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini contohnya banyak sekali contoh-contoh dari pencemaran yang ditimbulkan. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya zat energi dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Nah, jadi apabila dia sudah melebihi baku mutu lingkungannya, baru dia disebut dengan pencemaran lingkungan. Nah, jadi pencemaran ini berdasarkan jenis pencemaran lingkungannya itu bisa kita bedakan menjadi 4. Yang pertama itu pencemaran tanah, yang kedua pencemaran udara, yang ketiga pencemaran air, kemudian yang terakhir pencemaran apa? Suara. Kita lanjut, Ananda bagi kelompoknya, kelompok berdasarkan kelompok yang sudah kita bagikan. Nah, silakan Ananda duduk berkelompok terlebih dahulu. Sudah duduk berkelompok ya. Nah, silakan Ananda perhatikan dulu ke depan video yang nantinya akan kalian bahas secara berkelompok di dalam diskusi kita nanti. Nah, silakan perhatikan video yang di depan. Dan sudah ya, memperhatikan videonya sudah? Sudah. Jadi kita lihat dari video tadi banyak sekali masalah yang terdapat atau yang terjadi pada lingkungan, yaitunya pencemaran yang terjadi di lingkungan. Contohnya tadi yang terlihat kebakaran hutan, apa lagi? Kebanjiran, apa lagi? Sungai yang tercemar. Jadi bisa dilihat banyak permasalahan yang terjadi yang kita lihat tadi. Sekarang tugas Ananda, aku akan membagikan LKPD-nya. Silakan Ananda nanti berdiskusi dengan kelompoknya. Diskusikan dengan kelompok LKPD yang Ibu bagikan ya. Dia cuma satu berkelompok, jadi Ibu harapkan Ananda saling bekerja sama di dalam kelompoknya. Tidak bekerja secara sendiri, tapi berkelompok. Ada yang
Atau ada yang kurang paham mengenai instruksi dari LKPD-nya? Buang sampah. Info ini. Dan ada apa lagi? Masih ada pertanyaan? Selesai ya semuanya? Sudah. Dan kita lanjut diskusinya. Silakan beberapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Satu, Bu. Ya, silakan untuk kelompok satu. Nah, beri aplaus dulu untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1, saya Abdul Syafri, saya Arifah Yusri Sari. Saya Abdullah. Dari Bastian. Kami akan menampilkan LKPD hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Diva. Yang pertama, pemahaman mengenai video dan materi tadi. Menurut kami yaitu faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan ada dua, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Contoh faktor manusia yaitu pembuangan sampah ke sungai, pembakaran sampah, dan pengundulan hutan. Contoh faktor alam yaitu gunung meletus, banjir, dan tsunami. Apa pendapat Anda setelah mengamati video yang ditayangkan? Menurut kami, pencemaran lingkungan dapat merugikan makhluk hidup, seperti hilangnya habitat ikan yang hidup di sungai, munculnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh udara yang kotor, dan tanaman matinya berbagai spesies tanaman karena tahan yang telah bercampur dengan bahan kimia. Analisis penyebab dan jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran tanah disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Yang kedua, pencemaran udara yang disebabkan oleh asap kendaraan dan asap pabrik. Yang ketiga, pencemaran air yang disebabkan oleh limbah rumah tangga dan limbah cair. Yang keempat,
Pencemaran suara yang disebabkan oleh musik dengan volume tinggi dan generator AC. Kemukakan peta Anda dengan mengenai penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Menurut kami, penyebabnya ada dua. Yang pertama, oleh manusia dan alam. Penyebab oleh manusia yaitu contohnya pembuangan sampah ke sungai, pembakaran sampah, dan pemundulan hutan. Yang penyebab dari alam yaitu gunung meletus, banjir, dan tsunami. Jenis pencemaran apa saja yang terjadi di sekitar lingkungan? Yang pertama, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasuknya makhluk hidup ke dalam lingkungan hidup yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Contohnya, membuang sampah ke sungai dan pembakaran sampah dan pembakaran hutan liar. Baiklah, kami akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, untuk kelompok lain, seandainya ada yang mau dipertanyakan, silakan. Baik, saya akan bertanya. Apa yang harus dilakukan manusia terhadap pencemaran tanah? Kita harus menyadari bahwa tanah merupakan sumber mata pencaharian bagi petani dan seluruh masyarakat di dunia. Lebih dari itu, tanah menyaring apa yang kita minum, menyediakan makanan dan menangkap karbon dioksida menyebabkan perubahan iklim. Tanah memiliki peran yang begitu penting bagi manusia dan seluruh makhluk hidup di bumi. Maka pencegahan pencemaran atau polusi tanah harus dimulai dari diri sendiri. Jangan merusak kualitas tanah yang dengan membuang sampah dan limbah yang sulit terurai. Hindari pembuangan bahan kimia di tanah yang subur dan kurangi menggunakan bahan yang tidak ramah lingkungan. Baiklah, apa kelompok 2 paham? Paham. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan di-upload lagi. Nah, untuk selanjutnya mau tampil kelompok berapa? Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan saya sendiri Aura Permata Kasih, Saya Latifah Ulia. Saya Dita Trizara. Saya Latifah Karana Putri. baik saya akan mempresentasikannya. Yang pertama, kembangkan pemahaman Ananda mengenai video dengan materi. Pencemaran lingkungan atau polusi merupakan dampak dari tindakan manusia yang menyebabkan kondisi buruk terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan juga dapat terjadi akibat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Ada 4 contoh pencemaran. Yang pertama, pencemaran tanah. Kedua, pencemaran air. Ketiga, pencemaran udara. Dan yang keempat adalah pencemaran suara. Apa pendapat Ananda setelah mengamati video yang tayangkan? Pendapat saya adalah banyak sekali pencemaran yang terlihat antara lain, contohnya banjir. Banjir itu akan menyebabkan pencemaran air. Yang kedua yaitu penumpukan sampah dan yang akan menyebabkan pencemaran tanah. Asap pabrik dan gunung meletus itu akan mengakibatkan pencemaran udara. Suara bising dari perusahaan, suara palu, pengeras suara yang berlebihan, musik dengan volume tinggi dapat menyebabkan pencemaran suara. Baiklah, apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Baiklah, saya akan bertanya. Tadi dijelaskan ada istilah yang disebut polutan. Apa itu yang dimaksud dengan polutan dan apa perbedaan antara polusi dan polutan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perbedaan antara polusi dan polutan adalah polusi adalah pencemaran, bisa pencemaran udara, suara, air, lingkungan. Sedangkan polutan adalah bahan yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Apakah teman-teman bisa memahami? Bisa. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Tidak.
Jadi dari presentasi yang telah dilakukan tadi, dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Nah, jadi pencemaran lingkungan tadi itu adalah mencemari lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Contohnya kegiatan sehari saja yang membuat pencemaran lingkungan yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian membuang sampah ke sungai. Itu juga salah satu contoh dari pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini ada berapa banyak tadi jenisnya? Yang pertama pencemaran pencemaran tanah, kemudian ada pencemaran apa lagi? Pencemaran air dan pencemaran suara. Nah, dari hasil diskusi tadi, siapa yang mau menyimpulkan hasil dari diskusi kita tadi? Yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini yaitu jenis-jenis pencemaran, yaitu pencemaran tanah yang disebabkan oleh penggunaan bahan kimia yang berlebihan, pencemaran udara yang disebabkan oleh asap kendaraan, pencemaran air yang disebabkan oleh pembuangan sampah ke sungai, dan pencemaran suara yaitu menyalakan musik dengan suara yang tinggi. Berarti itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, seterusnya silakan Ananda untuk kembali lagi ke tempat masing-masing. Saya semuanya ya sudah duduk pada tempatnya? Sudah. Jadi Ibu harapkan dengan adanya diskusi tadi tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai ya. Nah, untuk mengetahui apakah Ananda paham atau tidaknya, nah silakan Ananda keluarkan kembali HP-nya, kemudian kerjakan soal post test yang telah Ibu bagikan. Nah, sudah selesai ya? Sudah? Dan bagaimana hasilnya? Lumayan bagus. Lumayan bagus, meningkat dari pembelajaran tadi. Berapa hasilnya? Ya, silakan. 100 ya, bagus. Tepuk tangan untuk teman-teman. Nah, siapa lagi yang dapatkan nilai 100? Nah, sudah temannya lagi. Nah, ya. Bagus ya. Jadi dengan ini Ibu rasa tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Nah, karena sudah mendapatkan hasil yang bagus. Nah, untuk selanjutnya Ibu bagikan refleksi tentang pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Kemudian apakah ada kekurangan dari pembelajaran kita hari ini? Nah, silakan diisi refleksinya terlebih dahulu. Sudah selesai ya? Sudah. Ibu akan kembali. Silakan perwakilan saja mengumpulkan. Ya, buat minggu depan kita akan mengadakan praktikum mengenai pencemaran udara. Untuk alat dan bahannya Ibu bagikan di grup WA. Nah, silakan untuk minggu depan Ananda bawa alat dan bahannya. Bisa? Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kepada ketua kelas, Ibu harapkan untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Istaidu Iqra hamdalah.